Kaisar Naga Abadi Chapter 2231 Bahasa Indonesia Bab 2231 Keputusasaan Galaksi. Mereka sangat menyadari kekuatan tempur pemuda aneh itu. Dia adalah ahli kebanggaan surga yang sangat baik di alam surga. Kekuatan tempurnya jauh di atas Luo Changqiong, dan dia tidak jauh lebih lemah dari Sungai Bintang. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Bukankah kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari galaksi saat ini? Bukankah Lu Ming memiliki tubuh yang cacat? Jika dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri, bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat begitu cepat? Mereka tidak dapat memahaminya, yang bisa mereka pikirkan sekarang hanyalah lari. Sungai Bintang dan Luo Changqiong mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Melihat kamu tidak bisa menang, kamu ingin lari? Sudahkah kamu bertanya padaku? Hehehe. Lu Ming mencibir, dia maju selangkah dan menyusul Luo Changqiong dalam sekejap seperti seberkas cahaya. Mata Luo Changqiong dipenuhi ketakutan, kekuatan tempur pemuda asing itu berada di atas miliknya, tetapi dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Jika Lu Ming ingin membunuhnya, dia tidak memerlukan langkah kedua. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kakekku tidak akan pernah melepaskanmu. Luo Changqiong meraung. Kakek Anda, dia sudah menyerangku di alam primordial. Sayangnya, dia terluka parah sekarang, dan aku tidak tahu kemana dia pergi untuk memulihkan diri. Saya pribadi akan mengambil kepalanya suatu hari nanti. Lu Ming mencibir, dia harus membunuh Luo Changqiong. Saat itu, karena Luo Changqiong, Qiu Yue jatuh ke dalam situasi putus asa dan hampir tidak bisa bangun. Kemudian, kakek Luo Changqiong, Kaisar Tianluo, bertemu dengan kaisar dari keluarga Mu dan pergi ke Suaka Bulan Kuno untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia, Sekte Surga Daluo, dan keluarga Luo telah lama menjadi musuh bebuyutan. Bahkan jika Luo Changqiong tidak mendatanginya, dia akan mendatanginya. Sejak dia bertemu dengannya hari ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Mustahil, setelah mendengar kata-kata Lu Ming, Luo Changqiong meraung tidak percaya. Semoga selamat sampai tujuan. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan menunjuk jarinya. Puff, tanpa ketegangan apapun, glabella Luo Changqiong ditembus oleh kekuatan jari, jiwanya hancur dan dia mati di tempat. Pada titik ini, dua fisik raja dari Sekte Surga Daluo telah dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh Luo Changqiong, Lu Ming mengejarnya di Sungai Bintang. Saat ini, galaksi menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia merasa jika dia tidak pergi hari ini, dia tidak akan bisa pergi. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasinya. Namun, dia masih punya harapan. Lu Ming memiliki tubuh yang cacat dan tidak akan pernah bisa menjadi kaisar bela diri. Bahkan jika dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya, tetap ada batasnya. Di sisi lain, dia bisa terus berkembang. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa membunuh Lu Ming setelah dia menerobos ke alam kaisar yang sebenarnya. Selama dia masih hidup, dia akan mampu membunuh Lu Ming. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari demi hidupnya, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia ketakutan setengah mati. Itu karena Lu Ming tidak jauh darinya. Sungai Hengsing, turunlah dan temani Luo Changqiong, agar dia tidak kesepian. Lu Ming berkata dengan dingin, dia memperlihatkan sayap dewa 6 bulunya, dan kecepatannya sangat mengejutkan. Dengan kepakan sayap transparannya, dia mendekati Star River yang abadi. Membunuh, galaksi berhenti dan berteriak, jam dewa abadi muncul dan bergetar. Sekarang, basis budidaya galaksi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah mencapai alam Kaisar Kosong Bintang 3, alam kedua dari hukum abadi, dan juga telah menguasai hukum jalur raja. Oleh karena itu, kekuatan dewa lonceng yang abadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Lapisan gelombang suara mengalir keluar dan berubah menjadi pedang tajam, menebas Lu Ming. Sangat menakutkan. Langkah ini lagi, Star River, gerakan ini tidak ada gunanya melawanku. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, kekosongan itu meledak, dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan mengalir menuju Sungai Bintang seperti gunung. Pedang tajam yang dibentuk oleh gelombang suara God Bell yang abadi meledak dan runtuh satu demi satu. Kekuatan telapak tangan tidak berhenti, itu melonjak menuju Sungai Bintang dan membombardir God Bell yang abadi.
Berdebar, God Bell yang abadi bergetar hebat dan retakan muncul di sana. Tubuh Xinghe terlempar seperti bola meriam dan dia batuk darah di udara. Bagaimana mungkin? Galaksi meraung tak percaya. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Dalam 5 tahun dia berada di alam surga, Sungai Bintang Abadi telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Bahkan ada beberapa tokoh besar yang menghargainya dan menganggapnya sebagai murid. Dia adalah seorang kaisar surgawi. Setelah menjadi murid kaisar surgawi dan diasuh oleh kaisar surgawi, dia telah membuat kemajuan besar dalam segala aspek. Kekuatan tempurnya juga melonjak, namun meski begitu, setelah 5 tahun, dia menjadi lebih rentan saat bertemu Lu Ming lagi. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Orang-orang ini sangat lemah, mereka datang untuk membunuh Lu Ming. Dandan mengerucutkan bibirnya, tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar mendekati kematian, Gu Yingzong juga terdiam. Sementara itu, para penonton di sekitar juga sedang berdiskusi panas. Siapa orang itu? Kekuatan tempur yang sangat kuat. Saya mendengar mereka berbicara tentang orang cacat yang tiada taranya. Tentang apa itu? Aku tidak tahu. Satu tahu. Saya mendengar bahwa alam primordial menghasilkan orang cacat tiada taraf yang belum menjadi penguasa, tetapi dia telah menguasai banyak hukum nomologis, bahkan 2 hukum nomologis terkuat. Apa? Dia bisa mengendalikan 2 jenis hukum pamungkas. Adegan itu menjadi gempar. Banyak orang berseru, tetapi lebih banyak lagi orang yang tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menguasai 2 prinsip utama. Itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya dalam sejarah. Di langit, Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang galaksi. Melemparkan sayap Dewa Enam Bulu, kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya, dia melintasi kehampaan dan menyusul Star River yang abadi dalam sekejap. Berdebar, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya lagi dan mengenai lonceng Dewa Abadi di galaksi. Kali ini, jam Dewa Abadi yang menutupi tubuh Xinghe meledak. Tubuh Xinghe mengeluarkan suara patah tulang, tubuhnya terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya, telapak tangannya hanya berisi 4 jenis hukum. Hukum kekacauan, hukum melahap, hukum penetrasi, dan hukum ekstrim. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming telah meningkat pesat. Setelah memurnikan sedikit energi dari darah naga leluhur, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Pada saat yang sama, hukum alkimia, hukum pengerjaan, dan hukum penetrasi disempurnakan satu demi satu. Tubuh dan energi Saint Lu Ming telah meningkat pesat setelah melunakkan tubuh dan energi Saintnya. Kekuatan galaksi tidak lebih lemah dari Lan Yun dan Yan Xi, yang ditemui Lu Ming 3 tahun lalu. Pada saat itu, Lu Ming perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan ahli seperti Lan Yun atau Yan Xi. Tapi sekarang, Lu Ming juga menggunakan 4 jenis hukum. Dia bahkan belum menggunakan jurus pamungkasnya dan dia sudah bisa mencapai kekalahan telak. Dia benar-benar bisa menghancurkan mereka. Ayo pergi. Lu Ming mengejar galaksi. Sungai Bintang meletus dengan hiruk-pikuk saat ia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Tuanku adalah The Celestial Tirk. Pada saat yang sama, Xing Chen meraung dan membesarkan tuannya, berharap Lu Ming akan keberatan. Namun, dia tahu betul bahwa Lu Ming adalah orang yang melanggar hukum, dia tidak bisa terintimidasi. Benar saja, Lu Ming tidak bergeming dan terus mengejarnya. Star River yang abadi memperlihatkan ekspresi putus asa. Lu Ming, hentikan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Kemudian, kekuatan tinju yang menakutkan meledak ke arah Lu Ming dari langit. Kaisar Naga Abadi Chapter 2232 Bahasa Indonesia Bab 2232, Bab 2231 Musuh yang tak ada habisnya. Awalnya, Lu Ming ingin sepenuhnya mematikan Sungai Hengxing dan menyingkirkan masalah ini. Namun, pada saat ini, kekuatan tinju melintasi kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming, kekuatannya sangat mengejutkan. Hukum kekacauan, Lu Ming bisa merasakan fluktuasi hukum kekacauan dalam kekuatan tinju. Tanpa pikir panjang, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, telapak tangan Lu Ming dan kekuatan tinju bertabrakan dengan keras. Kekosongan itu meledak dan bergetar terus-menerus. Angin kencang menyapu segala arah.
Tubuh Sungai Singsing bergetar dan tersapu gempa susulan. Dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Pandangan Lu Ming tertuju ke langit. Sosok kekar melangkah di udara dan menatap Lu Ming. Yuan Xin. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Suatu kebetulan dia bertemu dengan kenalan lama dari alam primordial hari ini. Hukum kekacauan, itu adalah Yuan Xin, putra kekacauan dari alam primordial. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia sangat berbakat. Setelah datang ke alam surga, dia langsung diterima sebagai murid oleh seorang guru tertinggi. Dia menerima banyak sumber daya dan membuat kemajuan pesat. Beberapa waktu lalu, dia mengalahkan beberapa ahli kebanggaan surga yang terkenal di alam surga. Saya juga pernah mendengar tentang dia. Bakat orang ini memang luar biasa. Dia memiliki potensi untuk bersaing dengan 9 Jue di masa depan. Kali ini, alam primordial memang telah melahirkan banyak orang dengan bakat yang mengejutkan. Selain Yuan Xin, ada satu orang lagi yang lebih menakutkan. Ia dilahirkan untuk menjadi putra takdir dan dapat mengendalikan hukum nomologis takdir. Ada juga beberapa teladan dari sistem kuno yang juga sangat menakutkan. Jelas sekali, 5 tahun telah berlalu, dan keajaiban yang datang ke alam primordial semuanya meningkat pesat. Mereka telah terkenal di alam surga dan dikenal oleh banyak ahli di alam surga. Mata Yuan Xin bersinar saat dia menatap Lu Ming, semangat juang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan datang ke alam surga. Meskipun Anda tidak bisa menjadi kaisar surgawi, kekuatan tempur Anda telah mencapai tingkat ini. Ini sungguh mengejutkan. Tapi ini bagus. Aku akan merasakan lebih banyak ketika aku membunuhmu. Saat dia berbicara, mata Yuan Xin menunjukkan sedikit keganasan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu dalam pertempuran 10 negeri? Jika kamu dikalahkan olehku sekali, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan. Kamu berbicara besar, orang cacat tidak akan pernah bisa menjadi kaisar yang suci. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Mati. Yuan Xin berteriak dingin saat aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Kaisar Ilusi Bintang 4, ini adalah budidaya Yuan Xin saat ini. Kaisar Kekosongan Bintang 4 sudah menjadi Kaisar Kekosongan tingkat tinggi, yang jauh lebih kuat daripada Kaisar Kekosongan Bintang 3. Kekuatan dunia yang kuat sedang melonjak, dan kekuatan hukum nomologis mengelilingi Yuan Xin, membuatnya tampak seperti dewa perang. 3 jenis hukum, hukum kekacauan, dia sudah berada di ranah kedua. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dia memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan tempur Yuan Xin. Apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri sekarang? Kata Yuan Xin, penuh percaya diri. Baginya, bertemu Lu Ming hari ini adalah berita bagus. Selama pertempuran di 10 negeri, dia telah dikalahkan oleh Tian Ming dan Lu Ming satu demi satu. Dia masih memikirkannya. Hari ini, dia bisa mengalahkan Lu Ming. Suatu hari nanti, dia akan mengalahkan Tian Ming. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah surga favorit nomor 1 di benua Yuan. Di masa depan, dia akan mengalahkan favorit surga terkuat di alam surga dan berdiri di puncak. Ini adalah ambisinya, Lu Ming, dia milik kita. Saat ini, suara dingin terdengar. Di kejauhan, beberapa lampu pelangi terbang dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di langit. Aura yang kuat dan niat membunuh yang dingin tidak disembunyikan sama sekali saat mereka menekan ke arah Lu Ming. Lan Yun, Yan Si, tatapan Lu Ming berkedip, sepertinya dia telah bertemu dengan beberapa kenalan lama. Mereka adalah Lan Yun dan Yan Si. Ketika mereka berdua memandang Lu Ming, tatapan mereka sangat dingin. Lu Ming, aku akan membunuhmu hari ini, Lan Yun dengan dingin berbicara. Saat itu, dia dianiaya dengan kejam oleh Dandan karena Lu Ming. Belakangan, dia tidak mendapatkan harta karun itu karena Lu Ming menghentikannya. Lalu, keduanya melirik Dandan dan Mulan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan, tentu saja, keserakahan. Mereka mengenali Mulan. Saat itu, ada pagoda kecil di atas kepala Mulan. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Hari ini, sejak dia bertemu dengannya, dia akan membawanya bersama. Mereka sangat gembira. Ini bukan medan perang, jadi tidak banyak peraturan. Membunuh satu sama lain adalah hal yang normal. Kalian,
Kelilingi orang-orang itu, Lan Yun berteriak dan melambaikan tangannya. Mengikuti di belakang Lan Yun dan Yanxi adalah beberapa pria parubaya. Pada saat ini, sosok mereka bersinar dan mereka mengepung Dandan, Mulan dan Gu Yingzong. Pria parubaya ini semuanya berada di alam kaisar yang sebenarnya. Aura menakutkan mereka membuat ekspresi Mulan dan Gu Yingzong berubah serius. Namun, wajah mereka menjadi gelap dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Lu Ming, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sosok Lan Yun dan Yanxi melintas dan mereka mengepung Lu Ming. Haha, Lu Ming, sepertinya kamu telah menyinggung banyak orang. Yuan Xin mencibir, sekelompok badut, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang baru saja Anda katakan, kamu sedang mencari kematian. Lan Yun berteriak, auranya semakin dingin. Setelah beberapa tahun, Lan Yun dan Yanxi tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Budidaya mereka berdua telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 4, dan hukum nomologis mereka juga meningkat. Di permukaan, mereka tampaknya tidak lebih lemah dari Yuan Xin. Ketiga ahli muda itu mengepung Lu Ming. Sampah dari alam primordial ini sebenarnya telah menyinggung banyak orang. Dia terlalu percaya diri. Dia hanya seorang cacat yang tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Suci. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kudengar dia sangat terkenal di benua Yuan. Dia adalah generasi muda nomor 1 di benua Yuan. Itu normal. Dia belum menjadi Kaisar Suci. Tapi dia sudah menguasai begitu banyak hukum. Kekuatan tempurnya harus sangat kuat. Sayangnya, dia tidak memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Suci. Menurutku dia terbiasa sombong. Jadi dia tidak mengenali situasinya sendiri. Yang lain bisa terus berkembang. Tapi dia tetap sombong. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia mungkin akan mati hari ini. Beberapa orang berdiskusi dan merasa bahwa Lu Ming pasti akan mati hari ini. Lan Yun, Yanxi, dan Yuan Xin semuanya jauh lebih kuat dari Xing Chen. Sekarang mereka bertiga jelas-jelas melawan Lu Ming. Apakah dia masih punya kesempatan? Saudara Lu Ming, pada saat ini, suara gembira terdengar. Suaranya tajam dan enak didengar. Kemudian, ada kilatan cahaya di kehampaan dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di bahu Lu Ming. Lu Ming tidak menghindarinya karena dia tahu siapa orang itu saat dia mendengar suara itu. Gelembung, gelembung, Lu Ming berseru, senyum di wajahnya. Tampaknya gelembung juga telah tiba, sudah 5 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun gelembungnya masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak bertambah tua dan masih tampak seperti berusia 2 atau 3 tahun. Saudara Lu Ming, gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan kepala kecilnya bergesekan dengan tubuh Lu Ming. Ia enggan untuk melepaskannya. Mata Yuan Xin menjadi muram saat dia melihat gelembung mendekat. Bubbles adalah tikus roh ruang waktu. Sejak dia datang ke alam surga, dia telah ditempatkan pada posisi penting dan diasuh dengan baik. Basis budidayanya telah meningkat lebih cepat, dan kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari miliknya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2233 Bahasa Indonesia Bab 2233. Kalian semua bisa berkumpul. Setelah beberapa lama, gelembung mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Kamu meminta pemukulan. Pao Pao cemberut sambil memandang Lan Yun, Yanxi dan yang lainnya dengan tidak ramah. Itu dia, tikus roh ruang waktu itu. Lan Yun dan Yanxi juga mengenali gelembung. 10 monster perang muda terlalu langka, dan bakatnya sangat mencengangkan. Kedatangan Bubble sempat membuat heboh saat itu. Banyak orang mengetahui bahwa tikus roh ruang waktu berasal dari alam primordial. Terlebih lagi, saat dia tiba, dia diterima sebagai murid oleh binatang buas dewa yang menakutkan dan diajar dengan sangat hati-hati. Dia meningkat dengan kecepatan luar biasa dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat. Selama periode waktu ini, banyak favorit surga yang hilang darinya. Lan Yun dan Yanxi secara alami juga mengetahuinya. Di saat yang sama, mereka juga agak takut dengan keberadaan di balik gelembung. Mereka tidak menyangka Lu Ming mengetahui gelembung dan tampaknya hubungan mereka baik-baik saja. Hei, beritahu aku, apakah kamu dan kamu yang ingin melawan saudara Lu Ming? Jika kamu ingin bergerak, kamu harus melewatiku terlebih dahulu.
Bubbles melambaikan tangan kecilnya dan menatap Lan Yun dan Yanxi. Ini bukan urusanmu, Lan Yun dengan dingin berbicara. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya? Pao Pao memelototi Lan Yun. Sebaiknya kau tidak terlibat dalam hal ini. Keluarga Lan mungkin tidak takut dengan orang di belakangmu. Lan Yun berbicara lagi. Omong kosong, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah, kicau-kicau. Pao Ba sangat marah dan hendak menyerang. Bubble, aku bisa menangani orang-orang ini sendiri. Lu Ming tersenyum dan menghentikan gelembung. Oh baiklah, saudara Lu Ming, pukul mereka untukku, riang gembira. Gelembung berteriak, kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Dandan. Mata besarnya langsung berbinar, dan dengan satu gerakan, dia langsung muncul di bahu Dandan. Kura-kura kecil, sudah lama tidak bertemu, riang gembira. Pao Pao mengedipkan matanya yang besar saat dia mengukur Dandan. Meskipun Dandan telah berubah menjadi manusia dan bahkan menggunakan teknik misterius untuk menyembunyikan auranya, Gelembung dan Dandan keduanya merupakan 10 binatang perang teratas dan memiliki indera yang sangat tajam. Bubbles mengenali Dandan dengan sekali pandang. Wajah Dandan menjadi semakin gelap. Kamu adalah kura-kura kecil, seluruh keluargamu adalah kura-kura kecil. Dandan berkata dengan tidak senang, kamu jelas-jelas adalah kura-kura kecil, bukan, kicauan-kicauan. Pao Pao cemberut dan berkata, jangan bandingkan aku dengan kura-kura kecil biasa. Dandan berkata dengan marah sambil saling menatap dan bertengkar. Lu Ming tersenyum dan menatap Lan Yun, Yanxi, dan Yuan Xin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua ingin membunuhku, maka datanglah padaku bersama-sama. Jangan buang waktu. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Apa, orang cacat ini sebenarnya meminta Lan Yun dan yang lainnya untuk menyerangnya bersama? Apakah dia gila? Meskipun kekuatan tempurnya tidak buruk, dia hanya mendekati kematian karena bersikap sombong. Yang lain terkejut, dan wajah Lan Yun serta yang lainnya menjadi semakin suram. Lu Ming ingin melawan mereka bertiga sendirian. Dia hanya mencari kematian. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Aku sendiri yang cukup untuk berurusan denganmu. Lan Yun mengambil langkah pertama. Dia melontarkan pukulan, dan auman singa bergema di cakrawala. Di tinjunya, ada seekor singa yang melompat dan mengaum, kekuatannya mengejutkan. Ini adalah kemampuan mistik yang diturunkan dalam keluarga Lan Yun, dan itu berasal dari kitab suci kuno. Dibandingkan 3 tahun lalu, Lan Yun tidak diragukan lagi lebih kuat. Dia tidak hanya mendapat terobosan dalam kultivasi, tetapi hukum nomologisnya juga lebih mendalam. Dia telah memahami hukum nomologis jenis ketiga dan telah mencapai tahap kesempurnaan alam pertama. Dengan sebuah pukulan, auman singa mengguncang langit dan angin menderu-deru, menerpa Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tenang, dia hanya menyerang dengan telapak tangannya. Lu Ming masih hanya menggunakan hukum keos, hukum ekstremitas, hukum menelan, dan hukum penetrasi di telapak tangan ini. Namun, tubuh fisik Lu Ming bergetar dan kekuatan yang lebih kuat meletus. Ledakan, telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan tinju Lan Yun, dan getaran yang mengejutkan meletus. Lalu, Lan Yun mundur dengan cepat, singa di tinjunya meraung dan meledak. Bang, 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 Lan Yun mundur beberapa langkah, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lu Ming sebenarnya memaksanya kembali dengan satu telapak tangan, bagaimana ini mungkin? 3 tahun lalu, kemampuan Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Setelah 3 tahun, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Mengapa dia terpaksa mundur dengan telapak tangan Lu Ming? Bukankah Lu Ming memiliki tubuh yang cacat? Dia tidak bisa menjadi kaisar. Mengapa kekuatannya berkembang begitu mengejutkan? Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Yang lain juga tidak bisa memahaminya, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar. Pupil Yuan Xin juga mengerut, dan jantungnya bergetar. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kalian bertiga harus mendatangiku bersama-sama, jangan buang waktuku. Lu Ming berkata, suaranya menyebar jauh dan luas. Wajah Lan Yun, Yanxi, dan Yuan Xin berubah jelek. Saat ini, dia tidak tahu apakah harus mundur atau melawan. Jika kalian tidak mau melakukannya, aku akan melakukannya. Lu Ming sangat kuat, dia melangkah ke udara dan menyerang. Ledakan,
ledakan, ledakan, dia melancarkan 3 serangan telapak tangan berturut-turut, 3 cetakan telapak tangan yang kuat melesat keluar dan masing-masing menuju ke arah Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu, ayo serang bersama. Teriak Yanxi, dia mulai bergerak, sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming. Mengaum, Lan Yun juga menyerang, tinjunya terus-menerus meledak, dan ada seekor singa yang melompat dengan kedua tinjunya, terus-menerus mengaum. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, Yuan Xin juga mulai bergerak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tinjunya. Dia memadatkan gunung dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Lu Ming. Yuan Xin tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Selama pertempuran di 10 negeri, dia hanya menguasai satu hukum kekuatan super. Sekarang, dia telah menguasai teknik kekuatan super tingkat tinggi. Setiap serangan menghasilkan ledakan beberapa hukum, dengan hukum kekacauan sebagai intinya, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Ketiganya bergabung, dan kekosongan itu mendidih, mereka hancur total. Ledakan, 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 serangan mereka bertabrakan dengan telapak tangan Lu Ming. Kehampaan terus bergemuruh dan kekuatan menyapu ke segala arah. Beberapa petani yang lebih lemah terpaksa mundur. Namun, yang mengejutkan adalah setelah tabrakan, tubuh Lu Ming tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri dalam kehampaan dan ekspresinya sangat tenang. Dia bertarung 1 lawan 3, dan dia tidak merasa dirugikan sama sekali. Mustahil, Yuan Xin berteriak dalam hatinya. Kekuatan dunia meletus dengan kekuatan penuh, dan gunung-gunung runtuh ke arah Lu Ming, mencoba menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, Lan Yun dan Yanxi meraung saat mereka menyerang Lu Ming. Tidak lebih dari ini, kata Lu Ming. Kali ini, dia menunjuk 3 jari berturut-turut. Ini adalah kesengsaraan jari kekacauan, namun kekuatannya jauh melebihi cincin kekacauan. Karena jari ini, Lu Ming telah menggabungkan 5 jenis hukum. Hukum kekacauan, hukum melahap, hukum ekstremitas, hukum penetrasi, dan hukum susunan Dao. Di keluarga Gu, Lu Ming sering berdebat dengan Dandan. Pemahaman dan penerapan hukum Dandan telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Lu Ming juga mendapat banyak manfaat. Penerapan hukumnya jauh lebih unggul dari Yuan Xin dan yang lainnya. Kekuatan konvergensi 5 hukum sungguh mencengangkan. 5 jari besar yang dikelilingi oleh 5 warna melesat ke arah Yuan Xin dan 2 lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2234 Bahasa Indonesia Bab 2234 Menghancurkan. 3 jari besar itu bersinar dengan 5 warna berbeda dan memenuhi langit, seolah-olah dewa mengulurkan 3 jari. Kali ini, Lu Ming menggunakan 5 jenis hukum, ada satu lebih banyak dari yang sebelumnya dan itu lebih kuat. Ledakan, 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 ketiga jari itu bertabrakan dengan serangan Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi. Gunung yang dibentuk oleh Yuan Xin bergetar hebat lalu meledak. Lan Yun telah menggunakan kekuatan sucinya untuk membentuk singa raksasa, ia meratap dan meledak, cahaya pedang Yanxi pecah. Kekuatan mengerikan melonjak ke arah mereka bertiga, dan mereka mundur. Tubuh mereka gemetar seperti tersengat listrik, dan darah muncrat dari mulut mereka. Dengan tambahan hukum, kekuatan serangan Lu Ming meningkat pesat. Dia melukai Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi dalam satu gerakan. Penonton di sekitarnya tercengang, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi semuanya telah menjadi kaisar hampa bintang 4, mereka semua adalah kaisar kehampaan tingkat tinggi. Selain itu, mereka semua adalah talenta terbaik dan kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dengan budidaya mereka. Namun, mereka bertiga telah mengepung Lu Ming dan dilukai olehnya dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming belum menjadi kaisar. Dia belum menjadi calon kaisar, tapi dia bisa melewati begitu banyak tingkatan kultivasi dan menekan 3 favorit surga teratas. Semua orang merasa menjadi gila, karena ini telah melanggar akal sehat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan orang jenius seperti Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi ditindas oleh Lu Ming. Jika Kaisar Void biasa naik, dia akan dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Bukankah Lu Ming mampu menekan Kaisar Ilusi bintang 5 atau bahkan bintang 6? Ini sungguh terlalu gila. Namun,
ini masih jauh dari kekuatan tempur terkuat Lu Ming. Jika mereka tahu bahwa Lu Ming masih memiliki kekuatan tempur yang besar, mereka pasti akan terkejut. Lu Ming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Saat ini, dia terus menyerang Yuan Xin dan dua lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lu Ming terus mengarahkan jarinya ke mereka bertiga. Mereka bertiga berteriak marah dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Lu Ming. Terlihat bahwa Yuan Xin memang lebih kuat, dan kekuatan tempurnya berada di atas Lan Yun dan Yan Xi. Lukanya juga lebih ringan. Namun, itu tidak lebih kuat dan masih dihancurkan oleh Lu Ming. Dengan 3 dentuman keras, ketiganya terpaksa mundur dan memuntahkan darah. Membunuh, Lu Ming berteriak dan mengaktifkan sayap Dewa 6 bulunya. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Lan Yun. Lan Yun sangat khawatir. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan seekor singa raksasa menerkam. Namun, telapak tangan Lu Ming ditutupi dengan 5 pancaran berbeda saat berbenturan dengan telapak tangan singa raksasa. Telapak tangan singa raksasa itu langsung hancur dan telapak tangannya terus mengenai kepala singa raksasa itu. Tubuh besar singa raksasa itu meledak sedikit demi sedikit dan akhirnya meledak dengan ledakan yang keras. Telapak tangan Lu Ming tidak berhenti dan terus menamparkan tubuh Lan Yun. Lan Yun mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya ditembus. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terbang seperti karung pasir yang pecah. Tuan muda, brengsek, kaisar sejati yang mengepung Dandan dan Mulan segera meraung marah dan ingin menyelamatkan Lan Yun. Kamu bisa datang dan pergi sesukamu, sudahkah kamu bertanya pada dewa ini? Dandan berkata dengan dingin, kemudian, dia bergerak seperti sambaran petir dan menyerang kaisar sejati. Dengan lambaian tangan Dandan, 9 warna terpancar dari tubuhnya, itulah meletusnya 9 jenis hukum nomologis secara bersamaan. Selanjutnya ke-9 jenis hukum nomologis tersebut berada pada tingkat kedua, beberapa bahkan sudah mencapai level ketiga. Anda, kaisar sejati terkejut, kekuatan tempur Dandan membuat hati mereka bergetar. Ada total 5 kaisar sejati, dan yang tertinggi bahkan telah mencapai tingkat kaisar sejati bintang 5. Kaisar sejati menyerang pada saat yang sama dan menyerang Dandan. Ada beberapa kaisar sejati yang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat mengejutkan dan penguasaan hukum yang mendalam. Namun, mereka masih kalah dibandingkan Dandan. Dandan bertarung 1 lawan 5, tapi dia sama sekali tidak dirugikan, dia bahkan lebih unggul. Ini mengejutkan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penganut Tao muda berpenampilan biasa ini akan sekuat itu. Tidak hanya budidayanya mencapai tingkat kaisar yang sebenarnya, tetapi kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Jelas sekali bahwa basis budidaya yang diungkapkan Dandan hanyalah milik kaisar sejati bintang 1. Namun, kecakapan bertarungnya sangat tinggi. Bahkan kaisar sejati bintang 5 bukanlah lawannya dan ditekan olehnya. Hukum nomologisnya terlalu menakutkan. Kaisar sejati bintang 1 telah mengembangkan 9 jenis hukum nomologis kerana seperti itu. Itu luar biasa. Beberapa generasi tua menghela nafas. Bagi kaisar yang kosong atau kaisar sejati, faktor penentu kekuatan tempur seseorang adalah hukum. Meskipun budidaya juga dapat mempengaruhi kekuatan tempur seseorang, hal itu tidak sepenting hukum nomologis. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di alam kaisar sejati. Jumlah hukum nomologis yang mereka kendalikan dan kekuatan penguasaannya akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Banyak orang mungkin tidak dapat mengembangkan hukum nomologis ke tingkat seperti itu bahkan setelah berkultivasi selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Ini adalah bakat kaisar sejati dari keluarga Lan dan keluarga yang ditahan oleh Dandan dan tidak dapat diselamatkan. Sosok Lu Ming melintas dan dia muncul di samping Yan Xi lagi. Dia memukul telapak tangan dan Yan Xi mengikuti jejak Lan Yun, mengeluarkan seteguk besar darah. Kamu ingin membunuhku? Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Lu Ming berkata dengan dingin, suaranya sedingin es. Dia tahu bahwa keluarga Lan dan keluarga Yan adalah keluarga kuat di alam surga. Mereka memiliki dasar yang kuat dan pastinya memiliki kaisar langit. Jika dia membunuh Lan Yun dan Yan Xi, dia akan mendapat masalah besar. Namun, pihak lain telah mencoba membunuhnya berkali-kali, yang membuat Lu Ming ingin membunuh mereka.
Jika keadaan menjadi lebih buruk, dia hanya akan membunuh mereka dan mencari tempat untuk bersembunyi atau pergi ke keluarga Gu untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Meskipun Lan Yun dan Yanxi terluka parah, mereka belum mati. Pada saat ini, mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka menggunakan seluruh kekuatan di tubuh mereka dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Datang dan selamatkan aku. Junior, kamu berani." Dengan raungan yang keras, seorang lelaki tua kekar bergegas keluar dari kerumunan, mengambil palu raksasa, dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Kaisar sejati, mata Lu Ming menyipit, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Sayap Dewa Enam Bulunya bersinar dan dia menghindari serangan palu. Bunuh dia, bunuh dia. Lan Yun menyadari bahwa itu adalah ahli dari keluarga Yan dan segera berteriak. Membunuh. Orang tua kekar itu memegang palu raksasa dan menyerang Lu Ming, ingin membunuhnya. Kamu adalah kaisar sejati, namun kamu menyerang kaisar yang semu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku akan menjadi lawanmu. Dandan meraung dan menyerang beberapa kali berturut-turut. Metode serangannya sangat spesial. Semua hukum diubah menjadi rune, yang kemudian dapat diringkas menjadi semua jenis serangan mengerikan dengan kekuatan yang mengejutkan. Bang, bang. Dua kaisar sejati di depan Dandan segera memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Dandan, sebaliknya, menyerang lelaki tua kekar itu. Jadi bagaimana jika kamu mempunyai palu raksasa? Lihat paluku, hancurkan. Dandan berteriak, mengangkat tinjunya, dan menghantamkannya ke arah lawan. Saat tinjunya menghantam, simbol memenuhi udara, dan palu besar yang bahkan lebih besar dari milik lawannya mulai terbentuk. Itu hancur dengan suara keras. Berdebar, kedua palu besar itu bertabrakan dan kekosongan bergetar. Tubuh lelaki tua kekar itu bergetar hebat dan lengannya meledak. Dia memuntahkan darah dan mundur. Selamatkan Tuan Muda, kaisar sejati yang sebelumnya mengepung Dandan akhirnya membebaskan diri dan bergegas menuju Lan Yun dan Yanxi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2235 Bahasa Indonesia Bab 2235 Bab 2234 Intervensi Para Ahli. Kaisar sejati dari keluarga Lan dan keluarga Yan yang telah mengepung Dandan akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Sosok mereka berkedip-kedip dan muncul di samping Lan Yun dan Yanxi. World energi mereka bergulung dan menghanyutkan mereka berdua. Mereka tidak berani berhenti. Banyak orang yang tercengang. Lan Yun dan Yanxi datang dengan cara yang kuat dan bahkan membawa ahli alam kaisar sejati untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, mereka harus mengungsi dalam keadaan yang menyedihkan. Pakar alam kaisar sejati terlalu cepat, mereka sudah jauh dalam sekejap dan Lu Ming tidak bisa mengejarnya. Tatapan Lu Ming dialihkan ke arah lain. Di sana, Yuan Xin juga berlari dengan kecepatan penuh bersama Sungai Bintang, tidak berani berhenti sama sekali. Hah! Lu Ming mendengus dingin dan melebarkan sayap Dewa Enam Bulunya. Dengan mengepak, dia mengejar Yuan Xin dengan kecepatan ekstrim. Bagaimana kecepatan Yuan Xin dibandingkan dengan kecepatan Lu Ming? Lu Ming menyusulnya dengan sangat cepat. Brengsek, Yuan Xin meraung dengan marah, dan galaksi menunjukkan ekspresi ketakutan. Lu Ming bertekad untuk membunuh mereka. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin dan menunjuk jarinya. Sebuah jari besar ditembakkan ke arah Yuan Xin, tubuh primal chaos. Tubuh dewa yang kacau, Yuan Xin meraung dan menggunakan tubuh dewanya yang kacau. Tubuh dewanya yang kacau saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ia telah diperbaiki dan dapat menyatu dengan banyak hukum nomologis, menjadikannya sangat kuat. Ledakan, dia mengayunkan tinjunya terus-menerus, mencoba memblokir serangan Lu Ming. Namun, ketiganya bukan tandingan Lu Ming sebelumnya. Dia sendiri tertinggal jauh. Jari besar itu menekan ke bawah, menghancurkan kekuatan tinju Yuan Xin semudah mematahkan rumput kering. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat, dan dia mundur dengan panik, mengeluarkan seteguk besar darah. Sungai Bintang juga tersapu oleh gempa susulan dan terlempar, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Lu Ming, tuanku adalah Dech Surgawi. Xing Chen meraung, dia sangat takut dia akan dibunuh oleh Lu Ming di sini. Apakah ada gunanya mengungkap orang di balik ini? Lu Ming mencibir dan melangkah maju, ingin menjadi orang pertama yang membunuh Hang Xinghe. Xing Chen menahan luka-lukanya, tidak mau dibunuh begitu saja, dan mundur.
Ledakan, namun, Luming tidak memberinya kesempatan. Dia mengarahkan jarinya dan kekuatan jari yang tajam menembus kekosongan dan menembak ke arah Glabella Xing Chen. Tidak. Xing Chen meraung karena dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Dia akan terbunuh oleh tindakan ini. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Sinar cahaya ini seperti perisai. Kekuatan jari Luming membombardirnya tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Ledakan, kemudian, dari kejauhan, sebuah tangan besar terulur. Tangannya besar dan cepat, aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Kaisar Surgawi, Luming terkejut. Tangan besar ini memancarkan tekanan Dao Surgawi. Kekuatannya sungguh luar biasa. Menguasai, Xing Chen berteriak kegirangan. Majikannya juga datang ke kota kuno Yaoguang, dan dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Namun, tangan besar itu tidak menyerang Luming dan yang lainnya. Ia merebut Sungai Hangxing dan Yuan Xin, lalu mundur dengan cepat dan menghilang. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas panjang. Tekanan Kaisar Langit terlalu kuat, bahkan dari kejauhan, sebuah tangan yang besar bisa membuat orang merasa seperti ada gunung yang menekan mereka. Di sisi lain kota kuno Yaoguang, di halaman mewah dan luas, sosok Hang Xinghe dan Yuan Xin muncul. Di depan mereka ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan. Xinghe dengan cepat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Senior. Yuan Xin juga membungkuk. Penatua berjubah abu-abu itu mengangguk. Tuan, kamu seharusnya membunuh Luming. Dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak peduli padamu. Saluran sungai bintang abadi ingin membujuk lelaki tua itu untuk membunuh Luming. Diam, orang tua itu berteriak dengan dingin, matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Aura dingin menyebabkan jantung Heng Xing bergetar, dan dia berkeringat dingin. Aku seorang penguasa bela diri, tapi aku bukan tandingan calon kaisar dan terluka parah. Aku sudah cukup berkulit tebal untuk menyelamatkannya. Kamu ingin aku, seorang penguasa surgawi, membunuh seorang junior hanya karena muridku bukan tandingannya. Apa pendapat orang lain tentang saya? Kata sesepuh berjubah abu-abu, matanya semakin dingin. Wajah Xinghe menjadi pucat dan keringat dingin muncul di wajahnya. Yuan Xin, sebaliknya, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Meskipun semuanya adalah favorit surga tingkat atas, mereka bukanlah apa-apa di hadapan Kaisar Surgawi. Mereka bahkan mungkin tidak dapat melangkah ke alam Kaisar Surgawi di masa depan. Kaisar Surgawi manapun memiliki bakat luar biasa. Ketika mereka masih muda, mereka tidak lebih buruk dari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kebanggaan apapun di hadapan Kaisar Surgawi. Juga, apakah menurutmu Raja Surgawi lainnya tidak akan peduli jika aku membunuh Luming? Alam Surgawi saat ini sedang menghadapi musuh besar, jadi ada beberapa aturan. Apakah kamu mengerti? Tetua berjubah abu-abu melanjutkan, murid ini salah. Xinghe mengangguk berulang kali. Dendam di antara kalian berdua harus diselesaikan sendiri. Setelah masalah di Gunung Abadi ini selesai, kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Jangan keluar sampai kamu menerobos alam kaisar yang sebenarnya. Penatua berjubah abu-abu itu memberi instruksi. Ya. Xinghe mengangguk, dan pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Luming, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri di masa depan. Aku tidak percaya kekuatan tempurmu akan terus meningkat meski kamu tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Galaksi meraung di dalam hatinya, cahaya dingin muncul di mata Yuan Xin. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Sungai Hangxing. Di masa depan, dia secara pribadi akan memenggal kepala Luming dan mengambil kitab suci kekacauan. Kitab suci kekacauan adalah milikku, Yuan Xin meraung di dalam hatinya. Tubuh jasmani Kaisar Langit adalah milikku, Galaksi mengertakkan gigi. Di sisi lain, Luming juga menghela nafas. Kali ini, dia bisa saja membunuh Yuan Xin dan Sungai Xing Xing. Tapi sayang sekali penguasa Sungai Xing Xing berada di kota kuno Yaoguang, dan semua usahanya gagal. Luming juga dapat menebak bahwa Kaisar Surgawi tidak akan begitu malu menghadapinya, seorang kaisar semu. Tidak apa-apa, selama Anda menjadi kaisar, berurusan dengan kentang goreng kecil ini akan sangat mudah. Dandan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum.
Dia tahu betul bahwa Lu Ming dapat memahami banyak jenis hukum dan bahkan banyak jenis hukum pamungkas sebelum dia menjadi seorang kaisar agung. Begitu dia menjadi kaisar yang hebat, akan terjadi perubahan yang mengejutkan. Pertarungan yang bagus, kicau, gelembung itu melompat dari bahu dan ke bahu Lu Ming. Itu tergantung di tubuh Lu Ming dan bergesekan dengannya. Ayo lanjutkan berbelanja, Lu Ming tersenyum. Kelompok itu mulai berjalan-jalan lagi di sekitar kota kuno Yaoguang. Pada saat yang sama, Lu Ming mengetahui dari gelembung bahwa Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya masih berkultivasi secara tertutup dan belum datang. Setelah pertempuran ini, nama Lu Ming menyebar luas. Sebelum menjadi penguasa, ia sudah menguasai banyak hukum. Dikatakan bahwa dia telah menguasai hukum pamungkas yang berbeda dan mengalahkan Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Xi. Kekuatan tempur seperti itu sangat mengejutkan. Di masa lalu, nama Lu Ming hanya tersebar di sekelompok kecil teladan. Sekarang, banyak orang yang mengetahui tentang dia. Namun, banyak juga yang tidak mempercayainya. Dengan sikap skeptis, mereka berpikir bahwa mengendalikan prinsip-prinsip utama yang berbeda adalah terlalu palsu. Mereka tidak mempercayainya. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan dua prinsip utama yang berbeda. Hal ini dianggap sebagai kebenaran. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa seseorang yang belum menjadi kaisar agung dapat mengendalikan prinsip-prinsip utama yang berbeda? Bahkan mereka yang telah melihat gerakan Lu Ming pun merasa skeptis. Ini karena ketika Lu Ming bertarung dengan Lan Yun, Yuan Xin, dan yang lainnya, dia hanya menggunakan hukum kekacauan dan bukan hukum pamungkas lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2236 Bahasa Indonesia Bab 2236, Bab 2236 Kondisi yang keras. Nama Lu Ming menjadi perbincangan banyak orang yang menunggu Gunung Abadi untuk memiliki waktu luang. Hari-hari berikutnya agak damai. Lu Ming dan yang lainnya tinggal di kediaman mereka dan berkultivasi dalam pengasingan. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di kota kuno Yaoguang bertambah. Hampir setiap hari, ada saja orang yang berusaha mendaki Gunung Abadi. Ada seniman bela diri dari semua tingkatan, mulai dari biksu bela diri hingga kaisar surgawi, namun tidak ada seorang pun yang mampu mendaki Gunung Abadi. Semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Pada hari ini, Gunung Abadi tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni. Pada saat yang sama, bel berbunyi di seluruh kota kuno Yaoguang. Semua orang terkejut dan terbang keluar dari tempat tinggal mereka. Ada pergerakan di Gunung Abadi, jangan bilang kita bisa masuk. Ayo pergi dan lihat, banyak orang terbang ke langit dan menuju Gunung Abadi. Lu Ming dan yang lainnya juga terbangun dari kultivasi mereka. Mereka mengikuti tuan keluarga Gu dan yang lainnya dan terbang menuju Gunung Abadi. Untuk sesaat, Gunung Abadi dikelilingi lautan manusia. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang di sana. Godaan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu terlalu kuat. Dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, itu hampir setara dengan keabadian. Selama dia tidak berubah menjadi abu, dia bisa pulih dari cedera serius. Ini setara dengan memiliki lebih banyak nyawa. Dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, seseorang dapat menjelajah ke banyak tanah terlarang yang berbahaya, mendapatkan harta karun, dan dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Siapa yang tidak tergoda dengan gulungan kuno seperti itu? Tidakkah dia melihat banyak kaisar surgawi yang bergegas mendekat, bahkan para kaisar surgawi pun tidak bisa tetap tenang. Banyak orang berkumpul di sekitar Gunung Abadi, menunggu dengan gugup. Pada saat ini, sesosok muncul di Gunung Abadi. Sosok kekar perlahan keluar dari kedalaman Gunung Abadi. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Ada seseorang di Gunung Abadi. Mungkinkah yang mulia penguasa abadi tidak mati? Itu tidak mungkin, banyak orang terkejut dan skeptis. Segera, sosok tinggi muncul di depan semua orang, itu adalah seorang pria parubaya. Bukan, itu boneka, pembangkit tenaga kaisar surgawi angkat bicara dan memahami situasinya. Pria parubaya itu adalah boneka, jadi itu boneka, itu pasti ditinggalkan oleh kaisar yang tidak pernah mati. Hati banyak orang tergerak, dan mata mereka tertuju pada boneka itu. Boneka mirip pria parubaya itu berbicara, suaranya nyaring dan jelas, menyebar ke segala arah,
Atas kehendak Kaisar Surgawi yang abadi, gulungan kuno yang abadi akan lahir dan muncul kembali di dunia. Kata-katanya membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat, dan mata mereka berbinar. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan benar-benar akan segera lahir. Mata banyak orang menyala-nyala karena gairah. Namun, Kaisar Surgawi yang abadi telah memerintahkan bahwa mereka yang ingin mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan harus melalui ujian. Boneka Parubaya itu melanjutkan, "Bolehkah saya bertanya, tes seperti apa yang harus saya lalui?" Seorang ahli Kaisar Surgawi bertanya, "Itu sangat sederhana. Pertama, mari kita mulai dengan Kaisar Surgawi. Mereka yang menjadi Kaisar Surgawi dalam waktu 10.000 tahun, silakan masuk ke Gunung Abadi dan lulus ujian. Kemudian, Anda bisa mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Kamu tidak perlu mencoba menipuku. Saya punya cara saya sendiri untuk mengetahui apakah Anda telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi dalam 10.000 tahun." Kata Golem itu, "Apa? Bagaimana mungkin menjadi Kaisar Surgawi dalam 10.000 tahun?" Segera, tokoh-tokoh tingkat Kaisar Surgawi itu tidak bisa tetap tenang. Yang lain juga tidak bisa berkata-kata, menjadi Kaisar Surgawi dalam 10.000 tahun terlalu sulit. Setelah mencapai ranah Kaisar bela diri, akan sangat sulit untuk meningkatkannya. Bagi mereka yang tidak memiliki bakat, satu kali penanaman tertutup dapat bertahan lebih dari 10.000 tahun. Bagi sebagian orang, mungkin diperlukan waktu lebih dari 10.000 tahun untuk mengembangkan alam kecil, bahkan mungkin membutuhkan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Untuk menjadi Kaisar Surgawi dalam 10.000 tahun, kondisinya terlalu keras. Sepertinya tidak ada, boneka Parubaya itu menghela nafas. Bukankah kondisi ini terlalu keras? Beberapa Kaisar Surgawi tidak mau menerima ini. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia, saya tidak punya hak untuk mengubahnya. Kata boneka Parubaya itu, Kaisar Surgawi menghela nafas dan sangat tidak mau. Sayangnya tidak ada yang memenuhi persyaratan tersebut. Karena tidak ada orang lain, ayo turun. Mereka yang berhasil menembus Kaisar Agung dalam waktu 1000 tahun dapat memasuki Gunung Abadi untuk ujian. Boneka Parubaya itu melanjutkan, 1000 tahun untuk menjadi kaisar yang hebat. Wajah para ahli alam Kaisar Agung juga menjadi pucat. Menjadi seorang Kaisar Agung dalam 1000 tahun tidaklah sesulit menjadi Kaisar Surgawi dalam 10.000 tahun. Namun, pada dasarnya hal itu masih sangat sulit. Para Kaisar Agung saling memandang sebelum menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Kamu tidak punya, kalau begitu mari kita lanjutkan. Mereka yang menjadi Kaisar sejati dalam 100 tahun dapat memasuki Gunung Abadi untuk ujian. Boneka Parubaya itu melanjutkan, 100 tahun untuk menjadi Kaisar sejati, hahaha, bukankah ini dibuat khusus untukku, aku di sini. Dandan menyeringai dan tertawa, sangat bersemangat. Bisa dibilang, Dandan sudah terlahir kembali, kehidupan ini adalah kehidupan yang baru, dia memang telah melangkah ke alam Kaisar sejati dalam waktu 100 tahun. Selain Dandan, ada juga beberapa orang lain yang terbang ke angkasa. Ada lebih dari 10 orang, ada beberapa dari mereka yang menjadi kaisar sejati dalam 100 tahun. 9 kemutlakan generasi muda semuanya menerobos ke alam kaisar sejati dalam waktu 100 tahun, ada juga beberapa favorit surga lainnya yang berusia hampir 100 tahun. Lihat, setidaknya ada 7 dari 9 pemuda unik. Seseorang berteriak ketakutan. Luming memfokuskan pandangannya, memang benar, di antara lusinan orang tersebut, ada beberapa yang terlihat sangat muda, mereka tampaknya berusia 20-an, ada pria dan wanita. Ada juga beberapa orang lain yang tampak berusia 30-an. Orang-orang ini telah menjadi kaisar sejati dalam waktu 100 tahun. Luming sebelumnya telah mengetahui bahwa 9 pemuda unik adalah 9 talenta paling menonjol di antara generasi muda di alam surga. Masing-masing dari 9 orang ini telah memasuki alam kaisar yang sebenarnya. Banyak orang memandangnya dengan iri. Mampu mengikuti ujian di Gunung Abadi berarti ada peluang untuk mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Lebih dari selusin orang terbang menuju Gunung Abadi. Ketika mereka mendekati Gunung Abadi, boneka Parubaya itu melambaikan tangannya dan sebuah pintu cahaya muncul di langit. Kalian bisa masuk, kata boneka Parubaya itu. Segera, selusin dari mereka bergegas ke pintu cahaya dan menghilang. Penilaiannya akan memakan waktu,
Mari menunggu. Boneka parubaya itu duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Yang lain diam-diam menunggu mereka bangun, tetapi lebih dari 10 hari telah berlalu, dan orang-orang yang masuk masih belum keluar. Lu Ming mengeluarkan senjata raja dan duduk bersila di atasnya. Dia menutup matanya untuk memahami hukum. Sekarang, yang tersisa hanyalah hukum kehidupan. Dia belum mencapai kesempurnaan tahap pertama. Selama hukum hidupnya mencapai tahap kesempurnaan pertama, dia bisa mulai menerobos ke ranah kaisar bela diri. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu tersebut. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada saat ini, akhirnya ada pergerakan dari Gunung Abadi. Gunung Abadi bersinar. Dengan sedikit guncangan, selusin sosok muncul di luar Gunung Abadi. Mereka adalah selusin orang yang telah memasuki Gunung Abadi. Mata semua orang tertuju pada mereka, penuh antisipasi. Apakah ada di antara orang-orang ini yang memperoleh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Namun, semuanya sedih dan tidak mau menyerah. Bagaimana itu? Bagaimana situasi di dalam? Banyak orang mulai bertanya, Dandan pun terbang kembali. Kaisar Naga Abadi Chapter 2237 Bahasa Indonesia Bab 2237 Bab 2237 Memasuki Gunung Abadi. Dandan, bagaimana situasi di dalam? Apakah kamu mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa, jangan tanya padaku, aku ingin waktu sendirian. Dandan memasang wajah muram, sangat tertekan dan tidak mau. Orang ini pasti gagal, kicauan-kicauan, Paoba mengejek. Omong kosong, bagaimana aku bisa gagal? Sudah ku bilang, hanya aku yang berhasil. Tapi lelaki tua itu, kaisar terhormat yang tak pernah mati, sangat pendendam dan menolak memberikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu kepadaku. Aku tidak mau menerima ini. Orang tua itu pendendam dan berpikiran sempit. Dandan berteriak seolah dia sudah gila. Lu Ming, Bubble, Gu Yingchong dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Apakah Dandan benar-benar berhasil? Dia lulus ujian. Dia tidak mungkin membual, kan? Di samping itu, yang lain secara alami juga mendengar kata-kata Dandan, tetapi mereka semua memandang Dandan dengan pandangan menghina. Jika dia tidak lulus, biarkan saja, tapi dia masih membual seolah-olah dia mengenal penguasa terhormat yang abadi. Tidak ada yang percaya kata-kata Dandan. Mengapa yang mulia tidak mengajarimu gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Lu Ming bertanya, ia sangat yakin Dandan telah lolos penilaian. Dandan adalah salah satu dari 10 binatang perang, penyu dunia, ingatannya sebelumnya telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Jika Dandan pun tidak bisa lulus ujian, maka tidak ada yang bisa. Orang itu berpikiran sempit dan berpikiran sempit. Aku hanya mengambil sesuatu darinya di masa lalu. Apakah ada kebutuhan untuk menyimpan dendam sampai sekarang? Dandan sangat tidak senang dan mengertakkan gigi. Kamu mengambil sesuatu, Lu Ming mengerti. Orang ini pasti mengambil lebih dari beberapa barang. Dia pasti telah menyinggung kaisar tertinggi yang tidak pernah mati di masa lalu. Di sekitar mereka, yang lain bahkan lebih menghina. Orang ini berbicara seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Tunggu. Lu Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Menurut apa yang Anda katakan, mungkinkah yang mulia penguasa abadi masih hidup? Dia meninggal, hanya dugaanku kalau dia menyimpan dendam, kalau tidak, kenapa dia tidak memberiku gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Dandan cemberut dan mendengus marah. Dandan, apa isi penilaian di dalamnya? Lu Ming bertanya. Tidak ada seorang pun yang memperoleh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang, mereka yang telah menjadi kaisar suci sebelum usia 50 tahun akan mengikuti ujian. Ayo cepat. Boneka parubaya itu mendesak, seolah tidak ingin orang-orang yang masuk sebelumnya mengungkapkan terlalu banyak situasi di dalamnya. Mereka yang menjadi kaisar suci sebelum usia 50 tahun. Mata Gu Yingzong, Mulan, dan yang lainnya berbinar. Ayo pergi. Shadow yang sendirian mengulangi. Saat ini, sudah banyak sosok yang terbang menuju Gunung Abadi. Menjadi kaisar suci sebelum usia 50. Aku belum melakukannya. Jadi aku tidak bisa masuk. Tidak. Ayo pergi dan coba. Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Dia tidak banyak berpikir dan terbang juga.
Ada banyak orang yang menjadi kaisar sebelum usia 50 tahun, lebih dari 1.000 orang. Di masa lalu, selama pertempuran 10 daratan, ada 1 hingga 200 orang di alam primordial yang menjadi kaisar sebelum usia 50 tahun. Adapun alam surga, apakah itu lingkungan budidaya atau sumber daya budidaya, itu lebih baik daripada alam primordial, warisannya lebih lengkap, dan sudah lebih dari 5 tahun sejak pertempuran di 10 negeri, tentu saja, ada lebih banyak orang yang menjadi kaisar. Oleh karena itu, ada banyak orang di alam surga yang menjadi kaisar pada usia 50 tahun. Ini hanya sebagian saja, pasti ada lebih banyak orang yang belum datang, atau akan lebih banyak lagi. Di tengah kerumunan, Lu Ming melihat Hang Xinghe dan Yuan Xin, serta Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya. Mereka juga melihat Lu Ming, senior, orang ini belum menjadi kaisar suci, dia ingin memancing di perairan yang bermasalah dan menyelinap masuk. Lan Yun tiba-tiba memanggil boneka parubaya itu. Ada kesuraman di mata Lu Ming, boneka parubaya itu memandang Lu Ming dengan tatapan tajam, seolah ingin melihat menembus Lu Ming. Lan Yun, Yan Xi, Hang Xinghe, dan yang lainnya mencibir. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa menyelinap masuk, dia pasti akan dihukum oleh boneka parubaya itu. Pada saat ini, mata boneka parubaya itu menunjukkan ekspresi terkejut, tampaknya sangat terkejut, lalu mengangguk, situasinya istimewa, dia bisa masuk. Ah, Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya tercengang. Menjijikkan, kemudian, mereka mengertakkan gigi. Idiot-idiot ini, kicauan-kicauan, Bubbles berteriak, menyombongkan kemalangannya. Lan Yun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat mereka dengan muram menyerbu ke dalam pintu cahaya. Lu Ming, Bubble, Mulan, Gu Yingchong dan yang lainnya juga memasuki pintu cahaya satu demi satu. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah platform. Saat ini, setidaknya ada 100 orang berkumpul di peron. Di depan peron ada jalan lebar yang miring ke atas. Apakah tempat di dalam gunung ini abadi? Apakah jalan ini menuju ke puncak gunung? Lu Ming merenung, lalu, dia berbalik untuk melihat ke arah lain. Dia menemukan bahwa ada total 9 platform, dan di tengah platform ada jurang hitam pekat, terpisah satu sama lain. Setiap platform memiliki jalur lebar yang miring ke atas. 9 platform, 9 jalur, di setiap platform, ada lebih dari 100 atau 1.000 orang, terbagi rata di antara 9 platform. Bubbles, Mulan, dan Gu Yingchong semuanya ada di platform Lu Ming. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di langit, itu terlihat persis seperti boneka parubaya sebelumnya, tapi itu jelas hanya ilusi. Untuk tes pertama, kamu akan lulus selama kamu berjalan sampai ke ujung jalan ini, ayo pergi. Sosok itu berbicara, lalu menghilang, bus, suara mendesing. Segera, beberapa orang bergegas ke jalan dan berlari ke depan, takut mereka akan selangkah lebih lambat dan orang lain akan mengalahkan mereka. Ledakan, ledakan, namun, saat orang-orang ini sedang bergegas di jalan, terdengar suara gemuruh. Di atas jalan, sambaran petir muncul dari udara tipis dan terus menyambar ke arah mereka. Bang, beberapa orang tidak dapat menahannya dan mundur sambil batuk darah. Seseorang memblokir petir itu dan terus bergerak ke atas. Namun, petir terus menyambar ke arah kerumunan. Jalan ini memang tidak sesederhana itu, ayo naik. Lu Ming berkata dan beberapa dari mereka bergegas ke jalan. Jalan ini terlihat sangat tua, namun sangat lebar, ratusan orang bisa berjalan berdampingan tanpa masalah. Ketika mereka melangkah ke jalan kuno, sambaran petir muncul dari udara tipis dan menyambar ke arah mereka. Lu Ming melambaikan tangannya dan membubarkan petir yang menyambarnya. Kekuatan petir ini sangat lemah, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa petir yang menyambarnya tidak kuat sama sekali. Dia telah memblokirnya dengan mudah. Pada saat yang sama, Gelembung, Gu Yingchong, Mulan, dan yang lainnya semuanya menghalangi petir. Itu tidak benar, tampaknya orang-orang dengan basis budidaya berbeda menghadapi tingkat petir yang berbeda. Tes ini didasarkan pada kultivasi. Lu Ming menemukan rahasianya. Jelas sekali bahwa mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi tidak memiliki keuntungan apapun di sini.
Ujian di sini akan menghilangkan basis budidaya seseorang dan menyesuaikan kekuatan petir. Tidak mungkin dilewati dengan mengandalkan budidaya, seseorang harus mengandalkan bakat dan kekuatan tempur yang berada di luar levelnya. Tidak mengherankan jika petir yang menyambar Lu-Ming tidak kuat, tingkat kultivasi Lu-Ming pada awalnya tidak tinggi. Lu-Ming dan yang lainnya melangkah maju, mereka sangat santai pada awalnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2238 Bahasa Indonesia Bab 2238 Bab 2238 Menginjak Jalan Kuno. Lu-Ming secara alami sangat santai, petir di sini tidak memberikan tekanan apapun padanya. Sedangkan untuk gelembung, dia adalah tikus roh ruang waktu, jadi dia secara alami tidak merasakan tekanan apapun. Gu Yingzong adalah favorit surga tingkat atas, jadi dia juga tidak merasakan tekanan apapun. Mulan mewarisi warisan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, kecakapan bertarungnya juga sangat kuat, dan dia juga maju dengan mudah. Namun, yang lainnya tidak sesantai itu, banyak orang yang muntah darah karena tersambar petir, dan tubuhnya hangus hitam, mereka tidak punya pilihan selain mundur ke peron. Beberapa orang tidak mau menyerah, mereka ingin mengudara dan bergegas, tetapi mereka menyadari bahwa itu tidak mungkin. Sebuah kekuatan yang kuat menekan mereka, membuat mereka tidak bisa terbang. Banyak orang tidak punya pilihan selain berhenti, mengetahui bahwa mereka tidak bernasib sama dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Beberapa favorit surga yang lebih kuat terus meningkat. Terutama mereka yang bisa mengendalikan banyak undang-undang dan bahkan undang-undang tertinggi. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka terus meningkat. Mereka berempat, Lu-Ming dan Pao Pao, bergerak maju dengan kecepatan yang seragam. Semakin tinggi mereka pergi, semakin kuat pula petirnya. Ya, petir menyambar langit, terus-menerus menyambar Lu-Ming. Tubuh Lu-Ming dikelilingi oleh hukum dan dia telah membuat pertahanan, petir itu tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Pao Pao dan yang lainnya mengikuti Lu-Ming dan terus bergerak maju. Semua, Ark, seorang pria muda berteriak ketika dia hangus oleh petir dan tubuhnya hampir pecah. Dia berteriak saat dia dikirim terbang dan jatuh ke panggung, tapi dia tidak mati. Di tempat ini, paling banyak, dia akan terluka parah, dia tidak akan mati. Setiap kali mereka maju, akan ada orang yang akan diledakkan. Tidak ada yang tahu berapa panjang jalan kuno ini, Lu-Ming dan yang lainnya berjalan selama 3 hari, selama itu mereka terus-menerus disambar petir. 3 hari kemudian, setidaknya setengah dari orang-orang tersingkir. Setelah 3 hari berjalan, petir akhirnya berhenti. Namun, sebelum mereka bisa merayakannya, suhu di jalan kuno itu turun tajam saat mereka terus bergerak maju. Rasa dingin yang tak berujung mengalir ke tubuh mereka, mencoba membekukan mereka. Saat mereka terus bergerak maju, rasa dingin semakin berkurang, dan suhu turun ke tingkat yang mengejutkan. Seseorang tidak bisa menolaknya, seluruh tubuhnya membeku dan berubah menjadi patung es. Kemudian, dengan keras, orang yang membeku itu diusir. Dia mungkin terlempar dari peron, angin dingin bertiup, dan menusuk tulang, bahkan ada kepingan salju yang berjatuhan dari langit. Semua, seorang pria muda berteriak ketika dia hampir terbelah 2 oleh kepingan salju. Dia memuntahkan darah dan dikirim terbang. Kepingan salju ini bahkan lebih tajam dari pedang surgawi, setiap bagian dari kekosongan adalah senjata pembunuh yang hebat. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada pemblokiran, segala jenis serangan terus-menerus dilancarkan, bertabrakan dengan kepingan salju dan menghasilkan suara dentang. Beberapa orang tidak dapat menahan diri dan terlempar ke bawah, sementara yang lain membawa kepingan salju dan terus maju. Semakin jauh mereka pergi, semakin terkonsentrasi butiran saljunya. Pada akhirnya, langit dipenuhi salju, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Bus, suara mendesing, kepingan salju mendarat di hukum pertahanan Lu-Ming, itu seperti senjata yang sangat tajam, memotong hukum pertahanan Lu-Ming dan menghasilkan suara benturan logam. Pada saat yang sama, ada hawa dingin yang menusuk tulang yang ingin masuk ke tubuh Lu-Ming, tapi dia memblokirnya dengan kekuatan hukum. Semakin sedikit orang yang dapat mencapai titik ini. Lu-Ming menemukan bahwa situasi 8 jalan kuno lainnya persis sama dengan mereka, ujian yang mereka alami juga sama. Persis seperti itu, beberapa hari berlalu, mereka melintasi daratan es,
namun yang mereka hadapi adalah daratan api. Di depannya, nyala api berkobar dengan ganas, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Setiap kali dia melewati suatu wilayah, ujian yang dia hadapi di wilayah berikutnya akan semakin kuat. Pada titik ini, Mulan mulai kesulitan. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi kaisar suci, pemahamannya tentang hukum sedikit lebih lemah, dan itu sudah agak dipaksakan. Saat mereka terus bergerak maju, wajah Mulan mulai memucat. Kakak senior Mulan, jika kamu tidak bisa menahannya, jangan memaksakan diri. Kata Lu Ming, aku baik-baik saja, aku masih bisa bertahan. Mulan dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan terus berjalan ke depan. Beberapa hari kemudian, mereka melintasi daerah tersebut dan sampai di suatu tempat yang berangin kencang. Angin yang tak berujung seperti senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotongnya dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Pada titik ini, Lu Ming harus serius. Mulan, sebaliknya, akhirnya tidak mampu menahan serangan itu. Dengan erangan teredam, dia mundur. Angin kencang melukai beberapa luka di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Kakak senior Mulan, jangan memaksakan dirimu, Lu Ming berteriak. Mereka tidak dapat saling membantu di sini, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mulan mengertakkan gigi dan akhirnya menghela nafas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat mundur. Ini sama saja dengan mengakui kekalahan. Sebuah kekuatan muncul dari udara tipis dan menarik Mulan, dan sosoknya menghilang. Lu Ming, gelembung, dan bayangan kesepian terus bergerak maju. Jalan ini sangat panjang, seolah tidak ada habisnya. Beberapa dari mereka terus maju dan mengalami segala macam cobaan. Ada tempat-tempat yang penuh dengan racun, tempat-tempat yang penuh dengan kutukan, dan juga gunung-gunung pedang dan lautan pedang. Setelah hampir sebulan, Gu Yingchong akhirnya tidak bisa menahan diri dan dikirim terbang. Hanya sedikit orang yang tersisa di jalan ini. Hal yang sama terjadi pada jalur lainnya, tidak banyak orang yang tersisa. Misalnya, Lan Yun dan Yanxi telah tersingkir. Namun, Lu Ming melihat Yuan Xin dan Tianming masih bertahan. Setelah beberapa hari, hanya tersisa 3 orang di jalur Lu Ming. Lu Ming, gelembung, dan seorang wanita yang sangat cantik. Bakat wanita ini juga luar biasa tinggi. Dia telah menguasai lebih banyak hukum daripada Gu Yingchong, dan kedewasaannya bahkan lebih mendalam. Itulah sebabnya dia bisa mencapai titik ini. 8 jalur lainnya hampir sama, hanya ada beberapa orang yang tersisa di setiap jalur. Jalan telah mencapai ujungnya, tiba-tiba, mata wanita cantik itu berbinar. Tidak ada jalan di depan, jalan kuno telah berakhir. Wajah Lu Ming juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul kembali. Selamat telah lulus tes pertama, selanjutnya, waktunya tes kedua. Dengan itu, jalan kuno di depan Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba bergetar, lalu, 3 platform muncul. 3, 1 untuk setiap orang. Hal yang sama terjadi pada jalan kuno lainnya, jumlah orang akan menentukan jumlah platform. Pilih platform sesuka hati dan letakkan telapak tangan Anda di atasnya. Kata sosok itu, Lu Ming dan yang lainnya maju dan memilih platform secara acak, mereka kemudian meletakkan telapak tangan mereka di atas peron. Platformnya halus dan dingin saat disentuh, bus. Saat telapak tangan mereka menyentuh platform, platform tersebut memancarkan cahaya yang tak terbatas. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, mengikuti telapak tangan Lu Ming dan menyelimuti tubuh mereka. Ledakan, pada saat ini, Lu Ming merasa dunia sedang berputar, lingkungan sekitar telah berubah, dia tiba dalam kehampaan. Di dalam kehampaan, ada sinar cahaya yang bersinar. Kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba menyerbu ke arah Lu Ming seperti pedang tajam. Lu Ming terkejut, dia dengan cepat melepaskan kekuatan sucinya, mengendalikan hukum, dan menamparkan. Ledakan, sinar cahaya dikirim terbang oleh telapak tangan Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2239 Bahasa Indonesia Bab 2239, Bab 2238 Terobosan Hukum Kehidupan. Seberkas cahaya terbang ke arah Lu Ming tetapi terlempar ke telapak tangannya. Namun, cahayanya tidak menghilang. Setelah dikirim terbang, ia melayang di kejauhan, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Ini adalah kekuatan hukum dan hukum kekacauan. Hati Lu Ming tergerak,
Suara mendesing, sinar cahaya yang berisi hukum kekacauan bergerak lagi. Seperti pedang terbang, pedang itu melintasi kehampaan dan menebas Luming. Luming mengendalikan kekuatan hukum dan hendak melakukan serangan balik ketika dia terkejut. Ini karena selain berkas cahaya ini, ada berkas cahaya lain yang mengalir menuju Luming. Setiap sinar cahaya seperti cahaya pedang, sangat kuat. Luming tidak berani gegabah, pedang kematian terkondensasi di tangannya dan mengedarkan kekuatan suci secara ekstrim, menebas 9 kali dalam sekejap. Dentang, 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 pedang kematian bertabrakan dengan 9 jenis cahaya seperti pedang pertempuran, percikan api beterbangan kemana-mana, dan suara benturan logam terdengar. 9 berkas cahaya dikirim terbang oleh Luming. 9 jenis hukum nomologis, sesuai dengan hukum nomologis saya. Luming mengangkat alisnya, dia tahu bahwa 9 lampu mewakili 9 jenis hukum, yang persis sama dengan 9 jenis hukum yang dikendalikan Luming. 9 berkas cahaya melayang di kejauhan, dan cahayanya semakin terang. Suara mendesing, kemudian, 9 berkas cahaya itu bergerak lagi. Kecepatan mereka bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Mereka menyerang Luming dari 9 arah berbeda. Luming sangat fokus. Dia menggunakan ke-9 jenis hukum dan mengelilingi dirinya. Pada saat yang sama, pedang kematian berisi 7 jenis hukum. Bus, pertama-tama, ada kilatan pedang yang ditujukan ke Luming dari belakang. Itu adalah sinar pedang yang dibentuk oleh hukum penembus. Kecepatannya sangat cepat hingga melampaui reaksi manusia. Luming berteriak dan menebas ke belakang, menghalangi cahaya pedang. Namun, di arah lain, cahaya pedang yang dibentuk oleh hukum telah tiba. Itu seperti aliran cahaya, dan kecepatannya sangat cepat. Luming melemparkan sayap Dewa 6 bulunya dan menghindar dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, dia terus menebas di tengah kematian, mengirimkan cahaya pedang pekat yang menutupi sekeliling dengan rapat. Meski begitu, pancaran pedang yang dibentuk oleh hukum masih meleset dan menembus pertahanan Luming, meninggalkan luka pedang di tubuhnya, darah mengalir keluar, dan separuh tubuh Luming mati rasa. Luming dengan cepat mengedarkan hukum kehidupan dan akhirnya menutup lukanya, itu juga pulih dengan cepat. Namun, serangan lampu pedang nomologis masih jauh dari selesai, itu baru permulaan. Suara mendesing, berkas cahaya saling bersilangan. 9 jenis lampu hukum yang menyilaukan terus-menerus menyerang Luming. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Mereka bahkan bisa mengembangkan jurus pedang sendiri, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengejutkan. Luming mencoba yang terbaik untuk memblokir dan menghindar, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Ada banyak luka di tubuhnya. Ini tidak akan berhasil. Seranganku terlalu tersebar. Saya tidak dapat memblokirnya sepenuhnya seperti ini. Saya harus menyebarkan hukum. Pikiran Luming berputar. Lalu, dia punya ide. 9 jenis hukum yang dia kendalikan tersebar dan terbang secara terpisah. Mereka berubah menjadi 9 sinar cahaya dan terbang menuju sinar pedang yang dibentuk oleh 9 hukum. Namun, Luming mengendalikan 9 jenis hukum pada saat yang sama dan kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada lawannya. Dia tidak hanya gagal memblokir serangan itu, tapi dia juga menyebabkan dirinya diserang oleh sinar pedang yang lebih nomologis. Luming hanya bisa menggunakan sayap Dewa 6 bulu untuk menghindar, tapi dia masih terpotong oleh beberapa pancaran pedang dan berdarah. Metode ini benar, saya terlalu asing dalam mengendalikan hukum, dan saya tidak begitu paham dengannya. Kalau tidak, saya pasti bisa memblokirnya. Luming menghindar dengan cepat sambil terus mengendalikan hukum untuk melawan. Pada awalnya, Luming tidak bisa memblokirnya sama sekali. Itu karena dia terlalu terbiasa dengan penggunaan hukum dan sulit baginya untuk mengimbangi kecepatan pihak lain. Namun, seiring berjalannya waktu, Luming menjadi semakin terampil dalam menggunakan hukum. Dia akhirnya bisa mengejar kecepatan pihak lain. 7 hari kemudian, Luming telah memblokir sebagian besar pancaran pedang. Setelah sebulan, Luming akan mampu memblokir semua sinar pedang. Luming merasa penggunaan hukumnya telah meningkat pesat, pemahamannya tentang setiap hukum juga semakin mendalam. Bagi Luming, manfaatnya tidak diragukan lagi. Sekarang setelah dia melemparkan palu kekacauan dan pedang kematian yang diciptakan sendiri, kekuatannya telah meningkat pesat. Luming memperkirakan bahwa dia akhirnya mencapai tahap kesuksesan kecil. Selain itu,
akan sangat membantu Lu Ming jika dia ingin menciptakan kemampuan surgawi baru di masa depan. Ini karena Lu Ming lebih paham dengan penggunaan berbagai hukum dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang setiap hukum. Secara alami, dia dapat menggabungkan kekuatan surgawi baru berdasarkan hukum yang berbeda. Namun, pada saat ini, hukum yang menyerang Lu Ming tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi cahaya pedang. Beberapa hukum berubah menjadi naga sejati, beberapa menjadi burung phoenix, beberapa menjadi kilin, beberapa menjadi peng besar bersayap emas. 9 jenis hukum berubah menjadi 9 binatang dewa yang berbeda. Selain itu, mereka semua adalah binatang dewa terkemuka yang berevolusi menjadi serangan berbeda. Dalam hal ini, lebih sulit bagi Lu Ming untuk menghadapinya. Karena ini adalah penerapan hukum yang lebih maju, Lu Ming tidak dapat mengikutinya dan hanya dapat menerima pukulan secara pasif. Segera, dia mulai terluka lagi. Lu Ming mulai mencoba. Dia mengubah 9 jenis hukum menjadi binatang dewa yang berbeda untuk melawan pihak lain. Namun, proses ini sangatlah sulit, bahkan lebih sulit dari proses sebelumnya. Lu Ming tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya metode yang layak. Kali ini, butuh waktu lebih lama. Lu Ming akhirnya berhasil setelah berjuang melawan 9 jenis hukum selama 2 bulan. Mengaum, Lu Ming mengubah 9 jenis hukum menjadi binatang dewa yang berbeda, bertarung melawan 9 jenis hukum pihak lain dan saling membunuh. Sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat, saya akhirnya membuat terobosan dalam hukum hidup saya. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Selama periode waktu ini, setelah perlawanan terus-menerus, hukum kehidupannya akhirnya berhasil menembus dan mencapai tingkat pertama yang sempurna. 9 jenis hukum yang dia kendalikan telah mencapai batas alam pertama. Apalagi dia bisa menggunakannya dengan mudah. Lu Ming merasa bahwa dia bisa menerobos ke alam kaisar bela diri kapan saja. Kali ini, bahkan jika saya tidak mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, saya sudah mendapatkan cukup banyak. Senyum Lu Ming semakin lebar. Perolehan terbesarnya kali ini bukanlah terobosan dalam hukum kehidupan, namun penggunaan 9 hukum yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum tersebut. Ini semua adalah kekayaan tersembunyi. Mereka tidak dapat dilihat sekarang, tetapi akan sangat berguna dalam proses kultivasi Lu Ming di masa depan. Di masa depan, kultivasi Lu Ming akan memiliki lebih sedikit jalan memutar dan itu akan sangat membantunya dalam menciptakan kekuatan sucinya sendiri. Ini adalah kekayaan yang tidak terlihat, Bus. Saat ini, kekosongan di sekitar mereka mulai bergetar, binatang-binatang saleh yang dibentuk oleh 9 hukum runtuh dan menghilang satu demi satu. Kekosongan itu juga pecah seperti cermin. Lu Ming merasakan kepalanya berputar. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia kembali ke jalan kuno. Telapak tangannya masih berada di peron. Saat ini, jalan kuno di bawah kaki Lu Ming mulai berubah. Awalnya, jalan kuno ini telah mencapai ujungnya, tapi sekarang, tiba-tiba meluas sampai ke depan. Saya berhasil, Lu Ming mengungkapkan ekspresi gembira. Kaisar Naga Abadi Chapter 2240 Bahasa Indonesia Bab 2240, Bab 2240 mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Awalnya, jalan ini telah berakhir, tapi sekarang, jalan kuno terus berlanjut, artinya dia telah berhasil. Saudara Lu Ming, kamu berhasil, riang gembira, Gelembung berteriak kegirangan. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa tidak ada platform di depan Gelembung dan wanita cantik itu. Platformnya telah menghilang. Saat ini, aura mengejutkan datang dari arah lain. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah para jenius muda dari 8 jalan lainnya. Orang-orang ini melihat ke sisi Lu Ming dengan mata berapi-api. Platform di depan mereka telah menghilang. Hanya sebuah platform yang tersisa di depan Lu Ming. Gelembung, apa yang terjadi? Apakah kalian semua gagal? Lu Ming bertanya. Itu benar, yang lainnya semuanya gagal setengah bulan lalu. Begitu mereka gagal, platform tersebut menghilang. Anda satu-satunya yang bertahan sampai sekarang. Gelembung menjelaskan, jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya hanya dialah satu-satunya yang berhasil. Gelembung, ayo pergi. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Bubbles dan wanita cantik itu mengikutinya. Namun, ketika Gelembung dan wanita cantik itu melangkah ke jalan kuno yang baru,
mereka dihadang oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat mengambil satu langkah pun. Namun, hal itu tidak berpengaruh padanya. Saudara Luming, gelembungnya tidak bisa naik. Kicauan-kicauan. Pau-Pau cemberut, sangat tidak senang, aku akan membantumu. Luming berjalan kembali dan ingin menarik gelembung bersamanya. Namun, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa naik. Saudara Luming, kamu bisa naik sendiri, kata Pau-Pau. Pada akhirnya, Luming tidak punya pilihan selain menyerah dan menuju jalan kuno sendirian. Tatapan para pemuda di 8 jalur lainnya semuanya tertuju pada Luming. Ada yang menghela nafas, ada yang iri, dan ada yang cemburu. Luming bergerak maju dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Tubuh fisik dan kekuatan suci saya telah meningkat lagi. Saat dia berjalan, Luming bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Sebelumnya, ketika hukum kehidupan mencapai penyelesaian tingkat pertama, hukum tersebut melemahkan tubuh dan kekuatan Sein. Ini adalah sebuah hukum pamungkas, dan pengaruhnya terhadap temper tubuh serta kekuatan Sein sangatlah menakjubkan. Tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan Sein-nya menjadi lebih kental. Dari segi kualitas, energi suci Luming saat ini tidak kalah dengan energi dunia sama sekali. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Kekuatan tempur Luming tidak diragukan lagi meningkat. Tidak ada yang aneh selama sisa perjalanan, sangat tenang. Luming mempercepat langkahnya dan segera, dia mencapai ujung jalan. Di depan mereka ada istana yang besar dan megah, di depan istana ada kotak batu giok putih. Di langit di atas alun-alun batu giok putih, ada bola cahaya yang sangat terang. Apa ini? Tatapan Luming tertarik pada bola cahaya. Dia menyipitkan mata dan menyadari bahwa inti cahayanya adalah pecahan kecil seperti kaca yang jernih dan terang. Saat Luming melangkah ke alun-alun batu giok putih, bola cahaya menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Luming terkejut, dia secara naluriah ingin menghindar, tapi sudah terlambat, bola cahaya terbang langsung ke ruang di antara alis Luming dan menghilang. Ledakan, pada saat ini, ada bagian tambahan di benak Luming. Ini adalah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Luming sangat gembira. Ini karena selama kekuatan jiwanya mendekati fragmen ini, dia akan dapat merasakan beberapa informasi. Bang, pada saat ini, pecahan tersebut benar-benar meledak dan berubah menjadi gelombang energi. Itu digabungkan dengan jiwa Luming dan menjadi satu. Kemudian, sebuah informasi muncul di benak Luming. Itu benar-benar gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Luming merasa seolah-olah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu telah menyatu dengannya. Selama dia menginginkannya, gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan akan muncul di pikirannya dan dia akan dapat memahaminya. Ini sangat berbeda dari perkiraan Luming. Sebelumnya, Luming mengira kitab kuno yang tidak bisa dihancurkan adalah kitab suci atau disimpan dalam jimat batu giok. Dia tidak menyangka hal itu akan memasuki pikirannya dalam bentuk seperti itu. Bolehkah aku menuliskan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Memikirkan hal ini, jimat giok muncul di tangan Luming. Dia ingin mengukir metode penanaman gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan ke dalam jimat giok. Namun, ketika dia ingin menuliskannya, dia bingung, dia tidak tahu harus mulai dari mana, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya perlu memikirkannya, dan metode penanaman gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan akan muncul di benaknya. Namun, ketika dia ingin menuliskannya, dia tidak dapat memahami ritme surgawi, rasanya tinggi dan kuat, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Luming tercengang, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Luming. Itu adalah sosok yang terlihat persis seperti boneka parubaya. Jangan pernah berpikir untuk menuliskannya, kultivasimu terlalu rendah, kamu tidak bisa melakukannya sama sekali. Pria parubaya itu berbicara, senior, apa yang terjadi, mengapa itu sebuah jejak? Luming bertanya, lumayanlah untuk bisa mempertahankan satu jejak. Saat itu, Tuan dikepung oleh ras asing, dia meninggal, dan daunnya menghilang. Jiwanya tersebar, pada akhirnya, guru tidak mau membiarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu dikubur begitu saja. Dia menggunakan upaya terakhirnya untuk mendapatkan jejak dao surgawi untuk mengembalikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, dia memberi saya beberapa instruksi. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran terakhirnya, dan hanya gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan yang tersisa.
Kata pria parubaya itu. Jadi begitu, Lu Ming tiba-tiba menyadari, di saat yang sama, dia merasakan kesedihan. Bahkan sosok yang tak terkalahkan seperti yang mulia penguasa abadi telah terjatuh, hanya meninggalkan jejak jalur agung. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika hal seperti itu tidak terjadi, penguasa terhormat yang abadi bisa saja meninggalkan sebuah kitab suci atau jimat batu giok, yang akan menjadi warisan yang lebih baik. Pada saat yang sama, Lu Ming juga mengerti mengapa dia tidak bisa menuliskan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu terkandung dalam jejak Dao Surgawi dari Kaisar Mulia yang tidak bisa dihancurkan. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi telah bergabung dengan Dao Surgawi. Bagi Lu Ming, ini terlalu jauh. Itu sangat misterius. Oleh karena itu, Lu Ming tidak dapat memahaminya dan tidak dapat menuliskannya. Hanya ketika tingkat kultivasi Lu Ming cukup kuat di masa depan barulah dia dapat menuliskan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Baiklah, kamu telah mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dan aku telah menyelesaikan misiku. Sekarang, aku akan mengirimmu keluar. Dengan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Lu Ming segera merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, terjadi fluktuasi dalam kehampaan. Lu Ming menghilang dan muncul kembali di luar gunung abadi, di luar pintu cahaya. Di saat yang sama, para pemuda di gunung abadi juga menghilang dan muncul kembali di luar. Sudah keluar, kali ini, sudah 3 bulan, aku ingin tahu apakah ada orang yang mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Mata banyak orang berbinar saat melihat ribuan favorit surga muda yang masuk. Baiklah, misiku telah selesai. Mulai sekarang, mengikuti kehendak terakhir yang mulia penguasa, Gunung Abadi akan tenggelam ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya selamanya. Di Gunung Abadi, boneka parubaya itu berbicara, lalu berbalik untuk pergi. Saudara Dao, harap tunggu. Pada saat ini, seseorang memanggil boneka parubaya itu.